Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan materi artikel saya tentang analisis of non-Muslim student character education on Al-Islam and Kemuhammadian course. Dasar kemudian kenapa saya mengambil penelitian tentang ini, yang pertama, kita tahu bersama bahwa pendidikan karakter itu merupakan sesuatu yang perlu untuk dikembangkan dan ditumbuhkan oleh mahasiswa, khususnya untuk semua kalangan mahasiswa. Hal ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa perlu adanya esensi penekanan dalam setiap materi perkuliahan. Kalau kemudian kita bertitik tolak pada apa yang kemudian menjadi pokok dalam setiap perkuliahan, maka kalau kemudian kita kaitkan dengan perguruan tinggi, maka perguruan tinggi harus mampu untuk merekonstruksi proses-proses pendidikan yang ada. Proses pendidikan itu tidak hanya ditegakkan pada dalam hal belajar saja, melainkan dalam hal bagaimana membangun karakter building dari seorang mahasiswa itu. Nah, kalau kemudian kita melihat karakter, maka nuansa yang ada adalah bagaimana esensi dari atau bagaimana apa yang harus dilakukan dari pembangunan karakter itu. Kalau kita menelisik di wilayah-wilayah yang ada, kalau kita lihat di wilayah Papua Barat khususnya di Sorong, pengembangan karakter itu menjadi sesuatu yang hal yang pokok, mengingat berbagai macam keragaman yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu hadirnya perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lainnya, itu diharapkan mampu membangun esensi itu. Nah, esensi yang kemudian diharapkan adalah bagaimana melalui mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian itu bisa tumbuh karakter dari mahasiswa. Tidak hanya diajarkan untuk mahasiswa muslim saja, melainkan diajarkan untuk mahasiswa non-muslim juga. Karena esensi dari pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita mampu untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, lulusan yang punya personality baik, tampilan yang baik, punya moral yang baik, sehingga mampu menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian ini tidak hanya didasarkan pada apa yang kemudian bagaimana mahasiswa mampu menerima materi, tapi bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan apa yang menjadi amanah atau apa yang selalu dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita melihat fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa di wilayah Papua Barat khususnya di Sorong itu dominasi mahasiswa, ketidakberimbangan antara mahasiswa non-muslim dan muslim itu cukup terlihat, sehingga perlu adanya penekanan khusus dalam mata kuliah ini, sehingga apa yang diharapkan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul itu bisa ditekankan pada bagaimana menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keislaman, dan menjadikan karakter yang bermartabat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya proses rekonstruksi dalam hal kemampuan berpikir seorang mahasiswa. Rekonstruksi kemampuan berpikir itu sangat dibutuhkan sebenarnya oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa muslim, untuk melihat seperti apa sebenarnya pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian itu diajarkan. Karena penekanannya yang sebenarnya adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai tadi. Sehingga untuk menghasilkan mahasiswa yang baik, mahasiswa yang unggul, perlu ada pembentukan personality yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana melihat hubungan pendidikan karakter mahasiswa muslim dengan pembelajaran yang disediakan melalui pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian. Metode penelitian yang digunakan adalah kami menggunakan research using a qualitative approach, dengan tetap menekankan pada data kuantitatif yang kami peroleh. Data kuantitatif yang kami peroleh itu menggunakan angket karakter yang meliputi beberapa indikator yang saling berkoneksi satu dengan yang lain, sehingga kita dapat melihat bagaimana implementasi pendidikan karakter itu sendiri dalam pembelajaran AIK di mahasiswa non-muslim. Data yang kami ambil itu kami menggunakan teknik purposive sampling dengan melihat esensi dari tujuan dan esensi dari muatan yang akan kami teliti. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar dan pendidikan karakter mahasiswa itu memberikan
mampu menumbuhkan kepercayaan diri, kerja keras dari mahasiswa, disiplin dari mahasiswa dalam hal mengikuti pembelajaran ini, karena esensi dari pembelajaran ini yang kemudian diharapkan mampu untuk diimplementasikan dalam hal keikhlasan, dalam hal kejujuran, dalam hal kedisiplinan dan konsistensi. Itu adalah perlu terus untuk diajarkan kepada mahasiswa, karena berperilaku jujur, berperilaku disiplin, dan terus untuk seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kehadiran mahasiswa sebagai aset itu adalah suatu hal yang pokok. Jadi dengan menanamkan sikap toleransi yang baik, sikap jujur yang baik, sikap disiplin yang baik, dan konsisten terhadap 3 bagian tersebut, maka kita dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermartabat, dan mampu menjaga citra dan martabat bangsa ini. Oleh karena itu, dengan melihat hasil ini, maka kita dapat melihat bahwa pendidikan karakter melalui mata kuliah Al-Islam kemudian itu dapat terus untuk dijalankan sebagaimana mestinya, mengingat nuansa-nuansa yang kita harapkan bagaimana menumbuhkan sikap-sikap seorang mahasiswa di mata masyarakat itu dapat menjadi lebih baik lagi. Di satu sisi, kalau kita kemudian melihat bagaimana korelasi antara pendidikan karakter dari 6 aspek yang kami lihat, maka sebenarnya aspek kejujuran, kerja keras, dan disiplin itu menjadi hal yang pokok. Konsistensi relief korelasinya itu sangat baik, sangat maksimal, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya pembelajaran Al-Islam dan kemuhammadian ini dapat diterima oleh semua kalangan, karena setiap daerah punya ciri, punya kekhasan sendiri, punya cara sendiri untuk membelajarkan Al-Islam kemuhammadian. Faktanya yang kemudian muncul adalah dari hasil ini menunjukkan bahwa mata kuliah ini dapat memberikan korelasi atau hubungan yang secara signifikan terhadap tumbuh kembangnya karakter dari mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa implementasi mata kuliah Al-Islam kemudian itu secara khusus pada mahasiswa muslim dapat memberikan manfaat yang signifikan. Yang kedua, aplikasinya khususnya dalam pembelajaran Al-Islam kemudian itu dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan karakter dari mahasiswa, sembari mendapat meningkatkan hasil belajar dari mahasiswa itu sendiri, sehingga mampu terbentuk moral yang sangat baik, konsep yang sangat baik dari semua kalangan, sehingga mampu menghasilkan manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Demikian, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.